Tidak ada ruginya orang memelihara ikan, tidak ada ruginya. Kecuali ikan kita mati semua, itu baru rugi. Rahasia merawat kolam itu satu, air harus tetap mengalir. Jadi kita harus kontrol setiap hari minimal 1 kali. Kalau kita dalam memelihara itu jumlah besar, saya jamin kaya raya, Mas, bukan sekedar sejahtera. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa semuanya, saya Aibtu Teguh Pujiono, anggota Polresta Banyumas. Kebetulan jabatan saya Kasubsi Yanmasium Polresta Banyumas, Aibtu Teguh Pujiono SH, yang memulai usaha perikanan dari tahun 2009 dengan cara menyewa lahan milik Desa Karangnangka, Bengkok Lurah lah kalau bahasa sini itu, Bengkoknya kepala desa. Kita mulai dari satu kolam, dengan memelihara 3 ekor indukan gurame, 1 ekor pejantan dan 2 ekor betina. Kita mulai dengan bertelur. Begitu bertelur kita jual, duit hasil penjualan itu kita belikan indukan lagi. Nah, sesudah itu bertambah banyak sehingga saya menyewa banyak kolam. Dan ikan kita sudah berjumlah ribuan. Itu dimulai tahun 2009 sampai sekarang tahun 2025, berarti sudah sekitar 16 tahun. 16 tahun saya melakukan usaha perikanan ini. Alhamdulillah sudah bisa untuk membiayai anak kuliah, sudah jadi sarjana, sudah bekerja sekarang itu insya Allah bukan dari gaji, itu dari penghasilan memelihara ikan gurame. Yang saya fokuskan adalah ikan gurame. Mengapa? Karena ikan gurame itu nilai ekonomisnya paling tinggi di atas semua ikan. Harganya paling tinggi, keuntungannya paling besar. Kita memelihara dari mulai ukuran 2 jari hingga ukuran konsumsi, ukuran setengah kilo lebih, setengah kilo ke atas lah. Itu kita jual, kita belinya harga 1.000 per ekor, kita jual per kilonya 40.000. Berarti kalau setengah kiloan itu per ekornya itu 20.000 dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Jadi kalau kita kepingin hasilnya lebih banyak, kita punya minimal 12 kolam. Jadi per bulan nanti kita gajian. Nah, bulan ini kolam ini, bulan besok itu, dan selanjutnya. Nah, itu kalau kita mau berpenghasilan secara gajian seperti pegawai negeri, itu minimal 12 kolam. Nah, dengan begitu kita bisa berputar modal dengan baik. Nah, sementara kita menggunakan EM4, produk EM4 kita mulai semenjak 10 tahun yang lalu lah. Itu kita mulai menggunakan itu karena ternyata pada saat itu ada wabah semua gurame di sini ini penyakitan semua, pada mati semua. Nah, itu dikenal di sini penyakitnya pepet putih. Nah, itulah saya mulai menggunakan EM4. Nah, setelah menggunakan EM4 sampai dengan hari ini gurame saya sehat-sehat, bagus-bagus, gede-gede, gemuk-gemuk. Ada yang ukuran 6,5 kilo, ada yang ukuran 4 kilo, ada itu di sebelah sana. Memelihara ikan ini tidak memerlukan waktu seharian. Hanya di saat kita pulang dari kantor, kita kontrol, kita kasih makan, itu aja. Paling-paling 1 jam katakanlah, itu udah selesai itu. 1 jam aja udah selesai semua, kita bisa pulang, istirahat. Itu hanya satu saat sore-sore saja. Tidak harus kita full seharian di kolam, tidak. Sejam aja lah cukup gitu. Kalau kolam kita sekitar 12. Kalau kolam kita cuma 1 ya sebentar aja selesai. Gitu. Tergantung kita punya kolam berapa, kita memelihara berapa kolam, itu aja.
E4 itu kita campurkan dengan air ya. Satu tutup botol aja untuk satu kolam itu. Kita campur dengan air seember, nanti kita tabur-taburkan. Itu untuk menjaga pH air biar tetap sehat. Kalau dengan menggunakan E4 itu rasanya ikan itu berbeda. Tidak seperti ikan yang lain. Karena yang jelas dia tidak mengkonsumsi hanya dari kimia saja kan, karena organik akan beda, akan terasa. Kalau konsumen akan bisa membedakan dari rasanya saja. Ikan saya kebetulan alhamdulillah tidak ada yang menolak, karena kalau kita sudah gede-gede itu yang datang tuh banyak, nggak cuma satu pembeli saja, bisa 5 bisa lebih, rebutan nanti kalau ikan saya udah gede-gede. Banyak tukang beli itu banyak yang datang ke sini. Kalau ikannya Pak Teguh gitu udah hafal. Pasti gede-gede, gendut-gendut. Dagingnya lebih tebel. Untuk pakan itu sama, kita taruh E4 dalam ember, campur dengan air, pakan kita taruh di situ, kita diamkan beberapa menit, katakanlah 5 menit aja lah, 5 menit atau 10 menit, baru kita pakan, kita kasihkan ke ikan. Jadi sudah meresap. Rahasia merawat kolam itu satu, air harus tetap mengalir. Jadi kita harus kontrol setiap hari minimal 1 kali. Harus kontrol air apakah mengalir atau tersumbat, karena kan sumber airnya di sebelah sana. Itu nanti kita pakai pengaman kosong namanya kalau orang sini bilang tuh, dari bambu itu. Itu kan kadang-kadang kesumpelan itu, tertutup oleh sampah, daun-daun, daun bambu, daun segala macam. Itu harus kita bersihkan rutin setiap hari. Itu satu. Yang keduanya, ini pematang ini kan suka dibolongin itu, suka bocor, dibolongin sama kepiting. Nah, itu juga kita harus kontrol. Nanti kalau ada yang bolong, kan pH air berubah, suhu juga berubah. Jadi kalau sering-sering berubah-ubah suhu karena kebocoran itu bisa berakibat kepada ikan. Jadi fungsinya kita ke sini itu kontrol itu, lihat bolong, ada yang bolong apa enggak, nanti kan kelihatan. Nah, kalau galengannya bocor, harus kita betulin itu pakai cangkul. Kita gali, kita pijak-pijak sampai rapat, kita tutup lagi. Gitu. Maunya begitu, maunya kita mengembangkan, tapi namanya kita hidup di desa kan saling berbagi lah. Ini kan punya orang, itu punya orang, satu orang punya 3, punya 4 kayak gitu. Jadi kalau kita mau serakah nggak bisa lah, pokoknya kita hidup sama-sama. Maunya mengembangkan, cuman kan kita keterbatasan lahan. Nah, lahan ada, tapi air menjadi persoalan. Kalau di desa lain kan air nggak ada, yang ada di sini. Sama beji bawah itu pingin mengembangkan, cuman kita banyak keterbatasan. Kalau kita dalam memelihara itu jumlah besar, saya jamin kaya raya mas, bukan sekedar sejahtera. Saya kan karena cuma sedikit kolam saya, karena ini kan tidak cuma milik saya semua ini, saya cuma melihara 4 kolam, kan berbagi dengan yang lain ya. Nah, kalau kita punya 12 kolam, kaya raya mas, setiap bulan gajian, bukan sekedar sejahtera. Gini saya hitungkan ya, kita ngasih 1000 ekor seginian, kan harganya 1 juta. Kita pelihara 1 tahun, itu jadi 10 juta. Dengan rasio terendah, rasio terkecil ini ya, 1000 mati 500, tinggal 500. Dengan bobot setengah kilo, berarti 250 kilo. Ya enggak, bagi 2. Nah, 250 kilo kali 40.000, kan 10 juta. Pakan kita gampang lah itu bisa dihitung. Sangat menjanjikan sekali. Itu baru gramenya. Kan ada nila, ada melem, ada tawes. Jadi dalam 1 kolam tuh lumayan lah, bisa bayar 1 semester anak kuliah.
Saran saya semangat. Wong saya yang udah punya gaji aja melakukan ini kok, apalagi yang tidak punya pekerjaan kan, sangat menjanjikan sekali. Kalau kita betul-betul eksis melakukannya, sangat menjanjikan sekali. Tapi peliharanya jangan cuma satu ikan, banyak macamnya gitu, sehingga bisa berputar modal. Yaitu tadi ada gurame, ada nila, ada melem, ada koi, ada tawes, ada bawal. Kalau cuma satu lama banget nunggunya, Pak. Jadi biar berputar. Ini kan kemarin saya baru ngambil bawalnya di jaring, gramenya masih di situ. Bawalnya udah 2 kali panen. Gitu. Jadi ada trik-triknya lah. Ya, terima kasih kepada M4 karena sudah membuat produk organik yang sangat bermanfaat untuk para petani ikan, peternak ikan, sehingga ikan menjadi sehat. Gitu. Sangat bermanfaat sekali. Pilih yang sudah pasti IM4.